Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya latihan soal untuk persiapan tes SKB CPNS Penyuluh Pertanian 2021. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Langsung saja ke soal yang pertama. Metode penyuluhan pertanian melalui teknik komunikasi yang dilakukan melalui tatap muka dan dialog antara penyuluh pertanian dengan pelaku utama dan pelaku usaha itu merupakan A. Metode penyuluhan langsung, B. Metode penyuluhan tidak langsung, C. Metode pendekatan perorangan, dan D. Metode pendekatan kelompok. Metode penyuluhan pertanian melalui teknik komunikasi yang dilakukan melalui tatap muka dan dialog antara penyuluh pertanian dengan pelaku utama dan pelaku usaha itu merupakan metode penyuluhan langsung. Nah, ini metode penyuluhan pertanian itu dengan menggunakan teknik komunikasi itu terdiri atas metode penyuluhan langsung dan metode penyuluhan tidak langsung. Nah, kalau metode penyuluhan langsung itu dilakukan melalui tatap muka langsung dan dialog antara penyuluh pertanian dengan pelaku utama dan pelaku usaha. Nah, misalnya melakukan demonstrasi, kursus tani, dan obrolan sore. Nah, itu ya contohnya. Kemudian kalau yang metode tidak langsung ini yaitu menggunakan perantara ya, metode penyuluhan yang dilakukan melalui perantara atau dengan media komunikasi seperti pemasangan poster, penyebaran brosur atau leaflet, folder atau majalah, kemudian melalui siaran radio, televisi, pemutaran slide dan film. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, Abdi melakukan penyuluhan pertanian dengan teknik komunikasi yang digunakannya adalah dengan mengupload video penyuluhan yang telah dibuatnya ke channel YouTube miliknya. Metode penyuluhan pertanian yang dilakukan Abdi itu dinamakan dengan A. Metode penyuluhan langsung, B. Metode penyuluhan tidak langsung, C. Metode pendekatan perorangan, dan D. Metode pendekatan kelompok ya. Nah, ini kita cari kata kuncinya ini di soalnya. Ya, melakukan penyuluhan pertanian dengan teknik komunikasi yang digunakannya dengan mengupload video penyuluhan ke channel YouTube miliknya. Berarti melalui media sosial ya, melalui media sosial. Nah, jadi metode penyuluhan yang dilakukan Abdi itu dinamakan dengan metode penyuluhan tidak langsung karena ada perantaranya yaitu media sosial atau channel YouTube ya. Nah, ini sama penjelasannya dengan yang tadi ya, yang soal sebelumnya ya. Metode penyuluhan tidak langsung itu melalui perantara media komunikasi. Media komunikasinya apa? Yaitu seperti channel YouTube ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Metode penyuluhan pertanian berdasarkan jumlah sasaran adalah sebagai berikut, kecuali A. Metode pendekatan perorangan, B. Metode pendekatan kelompok, C. Metode pendekatan massal, dan D. Metode pendekatan kampanye. Ini metode penyuluhan pertanian berdasarkan jumlah sasaran. Ya, jawabannya adalah D. Jadi yang bukan metode penyuluhan berdasarkan jumlah sasaran itu adalah metode pendekatan kampanye ya. Ini untuk yang D ini metode pendekatan kampanye ini termasuk ke dalam metode pendekatan massal. Nah, metode penyuluhan pertanian berdasarkan jumlah sasaran itu ada 3, yaitu pendekatan perorangan, kemudian pendekatan kelompok, dan pendekatan massal. Pendekatan perorangan itu penyuluhan pertanian yang dilakukan secara perorangan, antara lain kunjungan ke rumah atau lokasi usaha, surat menyurat, dan hubungan telepon. Nah, kemudian pendekatan kelompok itu dilakukan secara berkelompok, seperti berdiskusi, karya wisata,
kursus tani, pertemuan kelompok, dan lain-lain yang berhubungan yang dilakukan secara berkelompok. Kemudian kalau yang pendekatan secara massal, yaitu penyuluhan pertanian yang dilakukan secara massal, ya, antara lain melalui siaran radio, siaran televisi, pemasangan poster atau spanduk, dan kampanye. Nah, ini yang kampanye ini termasuk ke dalam metode pendekatan massal. Abdi ingin melakukan penyuluhan pertanian dilakukan secara massal. Berikut ini cara yang tepat dan benar yang digunakan Abdi adalah: A. Dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah petani dengan membawa leaflet yang telah dibuatnya. B. Dengan mengupload video penyuluhan yang telah dibuatnya ke channel YouTube miliknya dan mempromosikan di media sosial channelnya tersebut. C. Melakukan kursus tani dan mempresentasikan materi yang telah dibuatnya. Dan D. Dengan mengajak kelompok tani melakukan karya wisata. Ya, ini Abdi ingin melakukan penyuluhan secara massal, ya, sesuai dengan penjelasan yang tadi. Jawabannya adalah B, yaitu dengan mengupload video penyuluhan yang telah dibuat ke channel YouTube, ya, ke channel YouTube. Nah, ini pembahasannya. Ya, kalau untuk yang A ini kan dengan melakukan kunjungan ke rumah petani membawa leaflet yang telah dibuatnya, itu pendekatan perorangan. Kemudian yang C ini kursus tani dan mempresentasikan materi telah dibuatnya, yaitu pendekatan kelompok, ya. Karena dilakukan secara berkelompok, yaitu kursus tani. Ini kata kuncinya, ya. Kemudian yang D dengan mengajak kelompok tani melakukan karya wisata. Nah, ini juga termasuk pendekatan kelompok. Nah, karya wisata, ya. Nah, kalau yang B ini dengan mengupload video penyuluhan yang telah dibuatnya ke channel YouTube, ya, ke channel YouTube. Ini merupakan salah satu media sosial untuk melakukan penyuluhan dengan pendekatan massal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Metode penyuluhan pertanian berdasarkan indera penerima dari sasaran terdiri atas, kecuali, berarti yang bukan merupakan metode penyuluhan berdasarkan indera penerima dari sasaran, ya. Yang A, indera penglihatan; B, indera pendengaran; C, kombinasi indera penerima; dan D, indera penciuman. Jawabannya adalah indera penciuman. Nah, metode penyuluhan pertanian berdasarkan indera penerima dari sasaran itu terdiri atas: yang pertama indera penglihatan, yang kedua indera pendengaran, dan yang ketiga kombinasi indera penerima. Nah, dalam metode berdasarkan indera penerima, yaitu indera penglihatan, metode penyuluhan tersebut diterima sasaran melalui indera penglihatan, antara lain seperti penyebaran bahan cetak, ya, slide, album foto. Nah, itu berdasarkan indera penglihatan. Kemudian kalau pendengaran, itu materi penyuluhannya diterima sasaran melalui indera pendengarannya, seperti hubungan telepon, obrolan sore, pemutaran tape recorder, dan siaran pedesaan. Kemudian kalau kombinasi indera penerima, yaitu materi penyuluhan ya, diterima oleh sasaran melalui kombinasi antara indera penglihatan, indera pendengaran, penciuman, serta perabaan, antara lain seperti demonstrasi cara atau hasil, pemutaran film, pemutaran video, dan siaran televisi. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam suatu acara pertemuan di salah satu desa yang merupakan wilayah binaan seorang PPL yang bernama Abdi, pada pertemuan tersebut dihadiri oleh petani, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat. Nah, pada kesempatan tersebut Abdi dipanggil untuk menyampaikan sepatah dua patah kata oleh pembawa acara, dan Abdi menyampaikan informasi secara lisan tentang cara penebusan pupuk bersubsidi di KPL atau kios pupuk lengkap. Yang dilakukan Abdi ini adalah metode A, temu akrab; B, obrolan sore;
C. Ceramah, dan D. Demonstrasi. Ya, ini kita lihat dari soalnya panjang, cuman kita cari inti dari kegiatan ini ya, dari kegiatan dari soal ini. Nah, intinya itu kan pertemuan dihadiri oleh petani, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat. Nah, Abdi melakukan menyampaikan informasi secara lisan tentang cara penebusan pupuk bersubsidi di KPL. Berarti memberi informasi ya kepada masyarakat, yaitu pada petani yang hadir, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat. Nah, itu merupakan metode apa? Jawabannya adalah ceramah. Nah, ini kalau temu akrab itu kegiatan pertemuan untuk menjalin keakraban antara pelaku utama dengan masyarakat setempat sekitar lokasi pertemuan. Kemudian kalau obrolan sore, itu percakapan antara pelaku utama yang dilakukan sore hari dengan santai dan akrab mengenai pengembangan usaha tani dan pembangunan pertanian. Kemudian kalau ceramah, ya ini option yang C ini ceramah, media penyampaian informasi secara lisan kepada pelaku utama, pelaku usaha, dan atau tokoh masyarakat dalam suatu pertemuan. Ya, jelas ya di sini. Dalam suatu pertemuan, dia ada pertemuan, saat acara pertemuan. Kemudian seorang PPL atau di sini PPL-nya yang bernama Abdi menyampaikan informasi secara lisan karena dipanggil oleh pembawa acara untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Nah, tentang cara penebusan pupuk bersubsidi di KPL. Nah, ini tentang kebutuhan petani yaitu pupuk bersubsidi. Nah, menyampaikan itu secara lisan kepada siapa? Nah, yang dihadirikan petani, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat. Nah, ini berarti metodenya yaitu yang dilakukan Abdi ini adalah metode ceramah. Nah, kemudian yang demonstrasi itu peragaan suatu teknologi, bahan, alat atau cara, dan atau hasil penerapannya secara nyata yang dilakukan oleh demonstrator kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.